Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ke pasar membeli kartun dibuat sarung bantal. Maksa hati ingin berpantun, tapi sudah dihabis oleh biro bintang. Yang penting yang pertama, apa itu penting? Yang kedua nanti visi dan misi penting. Yang ketiga, siapa yang mendirikan penting? Nah, yang empat, ini yang penting. Kenapa Perti bermazhab sendiri? Ini yang perlu diingat ini. Perti itu apa? Orang Perti ya? Perti itu apa sih Pak? Ormas keagamaan yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah. Mazhabnya apa? Mazhabnya satu. Didirikan 5 Mei 1928. Ini sudah hampir 1 abad. Nah, dalam perkembangannya ormas keagamaan tadi berarti sempat menjadi partai. Yaitu tahun 1945 ikut pemilu. Kalau yang sudah lahir tahun 55 masih ingat itu pemilu 55 atau pemilu pertama sejak kemerdekaan. Semua ormas Islam bergabung dimasuki kecuali Perti ke pemilu. Itu anggota DPR-nya ada 4 orang, 2 orang, konstituensinya 7 orang. Dalam kabinet Presiden Soekarno sempat 2 orang menteri. Yang pertama Buya Kiai Haji Saifuddin Abbas. Yang kedua Buya Kiai Haji Rusdi Abdul Wahid. Ini 2 tokoh parti. Pemilu 55 sudah jadi menteri 2 orang. Nah sampai hari ini belum ada lagi yang orang Perti jadi menteri. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan kalau dulu pernah orang Perti jadi menteri, mudah-mudahan orang Perti nanti juga ada yang jadi menteri. Amin. Sejak tanggal 9 Januari 2003, Perti meninggalkan partai politiknya, berfusi menjadi Partai Persatuan Pembangunan. Di juga ada Partai NU, Serikat Islam, berfusi Perti. Ini berfusi ke Partai Pembangunan, Partai Persatuan Pembangunan. Jadi P3 itu Perti adalah sebagai pendiri. Jadi kalau kita ingat P3, ini tidak boleh melupakan itu ada sejarah Perti di sini. Maka di setiap muktamar P3 di anggaran dasarnya itu dibunyikan partai ini adalah fusi dari 4 partai Islam termasuk Perti. Nah sekarang sejak ormas Perti tidak lagi merupakan partai. Anggota Perti boleh kemana-mana, tapi Perti suatu ormas tidak lagi berpartai. Tidak boleh lagi menyatakan Perti adalah P3, Perti adalah Golkar. Nah ini visi dan misinya, ini menciptakan kehidupan umat, Ahlussunnah Jamaah, lanjut. Nah misinya bergerak di bidang pendidikan, lanjut. Dakwah, lanjut. Dan mengembangkan sosial keumatan. Ketiga misi ini itu disebut, lanjut. Nah, Tribakti, bidang pendidikan, bidang dakwah, bidang amal sosial. Ini dinamakan Tribakti Perti. Jadi Perti bergerak di 3 bidang ini. Makanya dulu syarat untuk ketua cabang Perti di mana-mana mesti punya madrasah. Atau sekurang-kurangnya ketua majelis taklim baru boleh jadi ketua. Maka kalau kita lihat dari Aceh sampai Sumatera di bawah itu
Itu di setiap RT RW ada madrasah. Kalau nggak punya madrasah, nggak bisa jadi ketua cabang. Kalau nggak punya sekolah, nggak bisa jadi ketua pimpinan daerah. Nah, di DKI syaratnya gitu juga. Untuk ketua pimpinan daerah mesti punya sekolah. Makanya Pak Andi bisa ketua DKI karena punya yayasan sekolah pergi dulu. Nah, nanti setiap cabang utara barat, nah coba bikin majelis taklim, minimal ketua majelis taklim atau minimal ketua masjid, bukan ketua partai, majelis taklim, ketua parti. Karena yang tadi parti tugasnya dakwah, pendidikan, sama sosial. Bagaimana melaksanakan pendidikan kalau nggak punya sekolah, nggak punya majelis taklim? Nah, di bidang pendidikan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari PAUD, TK, SD, sekolah pertama, atas dan seterusnya. Nah, ini pendiri itu syekh semua. Ada 10 orang, Sulaiman Al-Rasuli, Syekh Muhammad Jamil Dao, Abdul Wahid, Syekh sampai ke Muhammad Sallallahu. Ya, lihat. Nomor 1, 2, 3 yang tadi itu mereka pendiri utama. Karena mereka waktu ini didirikan sudah punya madrasah. Namanya Madrasah Tarbiyah Islamiyah. Pendiri Tarbiyah Islamiyah Candong. Nah, itu disebut dengan Candong. Itulah Syekh Sulaiman Al-Rasuli. Ini yang memimpin rapat pendirian tersebut. Maka semua orang parti mesti ingat nih, parti Syekh Sulaiman Al-Rasuli. Ada lagi Syekh Muhammad Jamil Dao. Ini pimpinan Madrasah Tarbiyah Islamiyah Dao. Ada lagi Syekh Abdul Wahid, pendiri Madrasah Tarbiyah Islamiyah Dao. Madrasah Tarbiyah Islamiyah mendirikan organisasi namanya Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Jadi ada persatuan sekolah-sekolah ini. Jadi parti dan madrasah dulu baru mendirikan. Kalau Muhammadiyah dulu baru mendirikan sekolah. Jadi sekolah Muhammadiyah didirikan oleh Muhammadiyah. Kalau parti didirikan oleh sekolah parti. Kenapa parti bermazhab satu? Ini yang disepakati oleh ulama ada 4 mazhab. Mazhab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ini para mujtahid yang lafalnya adalah melakukan ijtihad, menggali hukum-hukum Islam berdasarkan Quran dan hadis. Bermazhab adalah bertaklidnya orang-orang awam atau ulama yang belum mencapai derajat mujtahid. Jadi berarti kalau kita tidak mujtahid, wajib hukumnya taklid. Nah, kalau enggak sesat, salah. Kalau masing-masing kita baca Quran, apalagi yang baca terjemahannya salah, nggak bisa sholat. Tapi di Al-Quran kita baca nggak ada subuh, zuhur, asar, nggak ada dapat ketemu. Nggak sholat kita kalau langsung Quran hadis. Maka kita mesti bermazhab karena kita belum mujtahid. Nah, kenapa kita bermazhab? Nah, itu membantu memahami Al-Quran dan hadis untuk menjaga kemudian ajaran Islam, tidak menurut pikiran kita, tidak menurut otak kita. Jadi kita nggak menyimpang dari yang benar, memastikan pemahaman yang punya agama yang benar, kemudian sanad keilmuannya jelas. Maka ulama itu kan jelas gurunya siapa, mazhabnya apa, sampai ke Rasulullah. Maka kalau mencari guru
Setelah sangat keilmuannya. Syekh yang tadi, pendiri tadi, itu semua pimpinan madrasah. Itu mazhabnya Syafi'i. Maka disepakati berarti bermazhab Syafi'i dalam sana. Kenapa bermazhab ini? Apakah Hambali salah? Tidak. Sepanjang 4 mazhab itu harus sunnah wal jamaah, itu diakui. Makanya tidak pernah ada Imam Syafi'i menyalahkan Hambali, tidak pernah ada. Imam Syafi'i ke Irak, di Irak dia dari Maulana Hanafi, dari Imam Subuh, dia tidak menghormati ilmunya Hanafi. Jadi berbeda mazhab itu tidak saling menyalahkan, saling memaklumi, namanya ikhtilaf. Ikhtilaf itu rahmat bagi umat. Maka tidak ada ajaran dari Ahlussunnah wal Jamaah kalau berbeda dengan kita sesat. Berarti selaku ormas, ini bukan ormas dia, ini ada legalitasnya. Ya, nah, ini keputusan HAM-nya. Kalau ini tidak ada, berarti DKI tidak mungkin dapat dana hibah dari Undang DKI. Kenapa kalau sekali ini dapat dana hibah? Karena ini baru. Kenapa ini baru? Ini gara-gara Pak Kusrati tadi dia partainya P3 dia kacau-kacau dulu ini. Nah, sudah kali itu. Jadi kata Pak Andi boleh 10 menit, kalau ada yang mau bertanya boleh. Kalau nggak ada, kita akhiri. Terima kasih semuanya. Ya, silakan.